kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema tentang hadirat Yesus yang memulihkan. Sebelumnya kita mau buka di dalam Yeremia 33. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Kita akan buka Bible kita bersama. Yeremia 33 ayatnya yang ke-6 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan damai, sejahtera dan kebenaran. Sekali lagi saya akan bacakan. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan damai, sejahtera dan kebenaran. Biasanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang hadirat Tuhan Yesus, pasti kita semua berpikir tentang suatu ibadah, suatu kebaktian atau persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang hadirat Tuhan, itu bukan hanya berbicara tentang ibadah atau persekutuan doa. Tetapi seperti doa pagi kita, Tuhan Yesus juga bisa datang. Hadirat Tuhan Yesus juga bisa kita rasakan. Di saat-saat kita bekerja, di sela-sela pekerjaan kita, saat kita berdoa, Tuhan Yesus juga bisa datang menurunkan hadiratnya. Atau saat kita sedang berkendara di mobil, manapun kita pergi, mungkin sedang ada di kendaraan umum, kita sedang mendengarkan puji-pujian, kita sedang menyembah Tuhan, kita juga bisa merasakan. Saya pernah Bapak Ibu Saudara sekalian saat di motor Bapak Ibu Saudara sekalian, untung gak jatuh. Saya nyanyi memuji nama Tuhan Yesus, saya nyembah, tiba-tiba saya ingat banget di jembatan itu Bapak Ibu. Tiba-tiba saya nangis, saya merasakan wow, Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Padahal sedang di motor, tapi saya juga bisa merasakan hadirat Tuhan Yesus. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan Yesus di mana saja. Di saat malam kita, doa malam kita bersama dengan keluarga, kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan Yesus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang waktu. Dan tidak bisa dibatasi dalam kondisi kita. Tidak bisa dibatasi oleh kondisi kita. Bagaimanapun kondisi kita, mau sehat, sakit, dalam keadaan apapun, kita bisa merasakan hadirat itu. Dan yang Bapak Ibu Saudara sekalian perlu tahu, hadirat Tuhan Yesus itu juga bisa tertular kepada orang lain. Saat kita sedang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ada orang, mungkin teman-teman kita, sahabat kita, rekan sekerja kita sedang cerita tentang keluarganya, cerita tentang kondisi keuangannya, tentang kehidupan pribadinya. Kita mendengarkan keluh kesah mereka dan kita memberikan sebuah solusi. Orang lain tersebut juga bisa merasakan hadirat Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera dalam hatinya. Hadirat Tuhan Yesus juga bisa tertular karena kita sedang kepenuhan oleh hadirat Tuhan Yesus. Dan hadirat Tuhan Yesus itu bisa kita tularkan kepada orang lain. Tuhan Yesus mau memulihkan setiap hati kita. Memulihkan mungkin pergumulan kita, keluarga kita, perekonomian kita, pekerjaan kita. Tuhan Yesus mau memulihkan setiap sakit penyakit kita. Sakit penyakit jasmani. Atau mungkin sakit penyakit rohani. Yang Bapak Ibu Saudara sekalian, semua gereja sama aja. Selalu meminta uang, gereja yang selalu sedikit-sedikit meminta sumbangan, gereja yang sedikit-sedikit meminta proposal dan lain sebagainya. Orang yang sedang kepahitan, pendeta itu sama saja kehidupan pribadinya tidak bisa jadi berkat. Tuhan Yesus mau memulihkan setiap kehidupan kita, memulihkan sakit penyakit rohani kita. Tuhan Yesus mau memulihkan dendam kita, memulihkan kepahitan kita. Ada kepahitan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang sampai saat ini kepahitan dari segala permasalahan mungkin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak bisa melepaskan dendamnya. Tuhan Yesus mau memulihkan kita. Datang saja ke hadirat Tuhan Yesus, karena hadirat Tuhan Yesus bisa membawa pemulihan kepada kita. Hadirat Tuhan Yesus juga bisa memulihkan kita dari yang kita sebelumnya selalu berasumsi yang negatif, dari pikiran-pikiran kita yang selalu berpikiran negatif tentang siapapun juga. Tuhan Yesus akan mengubahkan kita menjadi semua pemikiran yang positif. Kita tidak lagi suka berasumsi pada orang lain, berpikiran jelek tentang orang lain.
Tetapi sekarang kita menjadi berpikiran semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Semua untuk Tuhan Yesus saja, bukan untuk saya sendiri. Hadirat Tuhan Yesus juga bisa membawa kesembuhan dan pemulihan. Asalkan kita haus dan lapar, kita selalu datang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin karena sekarang akses banyak, bisa kita lihat Bapak Ibu, ada di YouTube. Mungkin ada di Facebook kita, di Instagram kita, banyak sekali. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memuji nama Tuhan Yesus. Lewat media apapun Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang lebih mudah. Mari kita cari sumber damai sejahtera itu. Yaitu dengan cara datang ke hadirat Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita menyembah, kita berserah kepada Tuhan Yesus. Dan di saat itulah pemulihan pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Dan mujizat besar yang tidak pernah kita pikirkan itu pasti akan terjadi. Saat kita menyerahkan kesusahan kita, saat kita menyerahkan sakit penyakit kita, keluh kesah kita, yang mungkin orang lain tidak mau dengar, Tuhan Yesus mau mendengarkan. Tuhan Yesus mau menggantikan dengan kelimpahan damai sejahtera. Dan tentunya kita akan hidup di dalam kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, 2 minggu yang lalu, saat saya melayani di gereja orang tua saya, itu ibadah kira-kira mulai jam 6 pagi. Saya melayani di sana, menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Saat saya bangun, tiba-tiba suara saya hilang. Saya kaget, saya bilang sama Kak, suaraku habis, gimana ini? Gimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan kalau suara saya nggak ada? Pagi hari itu saya berdoa, Tuhan, suaraku ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, terserah Tuhan Yesus mau adain suara saya atau tidak, pasti ada cara tersendiri. Tuhan Yesus bisa memulihkan saya mandi, sebisa mungkin saya minum air hangat, saya makan permen tenggorokan, yang penting saya sudah melakukan bagian saya. Selebihnya, biar bagian Tuhan Yesus saja. Kalau Tuhan Yesus mau mengembalikan suara saya, puji Tuhan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tuhan Yesus bisa memberikan media lain untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu saat firman Tuhan akan disampaikan, saat doa untuk firman Tuhan, saya coba cek suara saya. Dan saat saya pegang mic untuk menyampaikan firman Tuhan, suara itu ada Bapak Ibu saudara sekalian. Hadirat Tuhan Yesuslah yang memulihkan suara saya. Saat saya berserah datang kepada Tuhan, Tuhan aku gak mampu lagi, kalau aku gak ada suara nih gimana? Aku mau melayani Tuhan. Biarlah ini saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan saat itu juga pemulihan itu terjadi. Dan saat itu juga mujizat terjadi, suara saya kembali. Bahkan tidak ada yang namanya serak tuh tidak ada. Benar-benar suara saya clear Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Hadirat Tuhan Yesuslah yang memulihkan suara saya. Karena saya berserah. Karena saya percaya Tuhan Yesus mampu memulihkan suara saya. Karena saya berserah. Karena saya tidak mampu kalau tidak ada Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kita. Saya catat ada 3 hal hari ini. Bagaimana hadirat Tuhan Yesus bisa memulihkan kita? Yang pertama, kita buka dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Hadirat Tuhan Yesus yang memulihkan yang pertama adalah hadirat Tuhan Yesuslah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk apa? Untuk melewati segala permasalahan kehidupan kita. Untuk menjawab setiap pergumulan doa, menunggu setiap jawaban pergumulan doa kita. Kita diberikan kekuatan untuk sabar dalam menanti setiap pergumulan doa kita. Kita juga diberikan kekuatan untuk menanti kesembuhan dalam setiap sakit penyakit kita. Hadirat Tuhan Yesuslah yang membawa kita kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kita bisa menjadi kuat. Saat kita datang ke hadirat Tuhan Yesus, kita menyadari kalau kekuatan kita terbatas. Dan kita tahu, hanya kekuatan Tuhan Yesus saja yang melewati dari batas.
Kekuatan Tuhan Yesus saja yang tak terbatas, yang mampu memberikan kita kekuatan, bahkan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kita datang kepada Tuhan yang tidak terbatas, kekuatan dan kuasanya. Hadirat Tuhan Yesuslah yang memulihkan kita dan memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk melewati segalanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa sudah tidak mampu lagi, sudah tidak bisa bangkit lagi, sudah merasakan benar-benar aku udah gak mampu, Pastor. Datang saja ke hadirat Tuhan Yesus, karena hanya di dalam situ saja kita mendapatkan kekuatan yang penuh. Secara manusia kita tidak mampu, tapi kalau kita kembali merasakan, kalau Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, kita bisa melewati segalanya. Yang pertama, hadirat Tuhan Yesus memulihkan kita dan memberikan kita kekuatan. Yang kedua, bagaimana hadirat Tuhan Yesus itu memulihkan kita. Kita akan buka dalam Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20 saya akan bacakan. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Hadirat Tuhan Yesus yang memulihkan kita adalah hadirat Tuhan Yesus yang menuntun dan menyertai kehidupan kita. Di ayat yang ke-20, yang B, di ayatnya yang ke-20b berkata, dan lihatlah, aku, itu Yesus, menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bukan 1 bulan, bukan disertai dalam durasi 2 bulan, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 30 tahun. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku mau menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman, sampai aku datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua yang setia dan terus menyembah dan terus setia akan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menuntun kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah ditinggalkan sendiri. Toh kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan, mana saya berjalan sendiri, Pastor? Saya tidak merasakan Tuhan menuntun langkah saya. Tuhan Yesus sebenarnya menyertai kita. Mungkin kita sedang dalam keadaan kehendak bebas, Bapak Ibu. Namun Tuhan Yesus memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Namun Tuhan Yesus memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih. Dalam kehidupan kita ini kita bisa memilih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau memilih untuk terus berjalan dalam kehendak dan maunya Tuhan, atau berjalan dalam kehendak diri sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi yang perlu kita ingat, Tuhan Yesus akan terus setia menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita semua. Dalam keadaan apapun. Mau kita setia atau tidak, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Mau mood kita baik atau tidak, karena manusia itu berjalan dengan mood ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Moody. Ya kalau saya lagi baik-baik saja saya mau. Kalau enggak ya enggak. Tuhan Yesus mau menyertai kehidupan kita dalam keadaan apapun. Baik dalam kondisi kita baik atau enggak. Dalam keadaan kita sehat maupun sakit. Tuhan Yesus tetap menuntun dan menyertai kehidupan kita. Bahkan saat kita jatuh pun, kita tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan Yesus terus yang memegang tangan kita. Yang menyertai dan menuntun kehidupan kita. Kembalilah ke hadirat Tuhan Yesus. Datang dengan rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan Yesus. Maka disitulah kita akan menemukan damai sejahtera yang besar. Pemulihan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana hadirat Tuhan Yesus bisa memulihkan kita. Yang pertama tadi, saat kita dipulihkan, kita juga dikuatkan. Saat kita dipulihkan, kita juga pasti merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, di Ibrani 13, ayatnya yang ke-21.
Ibrani 13 ayatnya yang ke-21 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Dia memperlengkapi kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan melalui Yesus Kristus Dia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirat Tuhan Yesus yang memulihkan adalah hadirat Tuhan Yesus yang juga memperlengkapi kehidupan kita. Memperlengkapi kehidupan kita anak-anaknya. Kemanapun kita pergi dan melangkah, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, saat kita diperlengkapi oleh Tuhan Yesus, kita juga pasti akan menjadi berkat untuk orang lain. Berkat untuk orang lain itu tidak berbicara tentang uang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu melayani dengan cara senyum saja, menyapa orang lain saja, itu juga bisa jadi berkat untuk orang lain. Dalam keadaan apapun kita bisa menjadi berkat untuk orang lain saat kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan Yesus yang memulihkan kita pasti memberikan kita kekuatan. Hadirat Tuhan Yesus yang memulihkan kita pasti juga akan menuntun dan menyertai kehidupan kita. Dan setelah kita dipulihkan, setelah kita dikuatkan, setelah kita disertai, kita juga akan diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat saya di depan, saat ini saya bisa berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu saat saya SMA, saya nggak berani ngomong di depan orang banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hanya anak yang saat ditugaskan di ibadah pemuda di gereja orang tua saya, setiap kata itu saya tulis. Seperti shalom, pemuda-pemuda kita akan memulai ibadah kita, bla 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 bla. Saya tulis sampai kertasnya itu panjang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak berani, bahkan saya kalau bisa dibilang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak. Hingga pada saat saya masuk kuliah, saya juga melayani di satu gereja. Tuhan Yesus percayakan saya untuk menjadi seorang singer. Dan saat tim pemusik dan tim worship leader menunjuk saya untuk coba kamu jadi WL, saya menolak. Karena saya tahu itu bukan saya. Saya hanya oke, kalau nyanyi nggak apa-apa. Saya masih bisa untuk backing WL-nya. Tapi untuk memimpin pujian untuk suatu ibadah saya nggak mampu. Karena saya merasa saya belum di sana. Lalu sampai pada akhirnya saya bekerja di Jakarta. Tuhan Yesuslah yang memperlengkapi saya. Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan, yang menuntun dan menyertai saya. Hingga pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat, saya berani ngomong di depan orang banyak. Saya mau menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memperlengkapi saya. Karena hadirat Tuhan Yesus yang memulihkan saya. Mungkin kalau di belakang kamera, saya juga orang yang tidak banyak ngomong. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baru ketemu saya pertama kali, saya adalah orang yang tidak ngomong banyak, kecuali orang-orang terdekat saya, yang tahu bagaimana saya. Tapi kalau orang-orang yang baru melihat saya orangnya pendiam. Karena saya memang tidak berani untuk ngomong dengan orang-orang baru, Bapak Ibu saya sekalian. Tapi itulah, saat saya datang ke hadirat Tuhan, Tuhan, aku mau memimpin pujian nih. Tuhan, aku mau jadi WL minggu depan nih Tuhan. Aku mohon kekuatan daripada Tuhan Yesus, sertai pelayananku dan perlengkapi mulutku ya Tuhan. Agar setiap pujian-pujian, agar setiap firman Tuhan yang nantinya akan saya sampaikan, itu semua Roh Kuduslah yang menuntun dan menyertai. Dan itulah saat kita hadir ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Saat kita berlutut, kita berdoa, kita berserah. Tuhan Yesus sendiri yang akan memperlengkapi kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dari dulu sangat rindu untuk melayani. Melayani dimanapun. Di gereja apapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan itu tidak berbicara tentang di depan mimbar, atau di depan kamera, atau dimanapun yang ada spotlight. Pelayanan juga kita bisa jadi usher. Saya dari kecil diajari
oleh orang tua saya, oleh opa saya. Melayani tidak melulu di depan mimbar. Saat kita mengambil sampah, setelah ibadah kita kumpulin. Saya dari dulu diajarin untuk melayani setiap selesai ibadah hari Minggu. Banyak jemaat yang bawa gelas-gelas aku, ayo dikumpulin. Kita nggak ada pengerja, kita nggak ada pembantu, kita nggak ada orang-orang yang tugasnya membersihkan rumah. Karena kita sendirilah yang melayani. Kita kumpulkan gelas-gelas plastik. Kita hari Sabtu sebelum ibadah hari Minggu, saya dan adik-adik saya ngepel, saya nyapu, membersihkan jendela. Pelayanan yang sesimpel itulah, itu juga namanya pelayanan. Asalkan kita melakukannya dengan tulus hati. Kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan untuk dilihat orang lain dan diapresiasi orang lain. Tetapi ini semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita datang ke hadirat Tuhan Yesus, maka hadirat Tuhan Yesuslah yang akan membawa pemulihan untuk kita, yang terus memberikan kita kekuatan, yang terus akan menyertai dan menuntun kehidupan kita, dan kita juga pasti akan diperlengkapi. Datang selalu ke hadirat Tuhan Yesus, mendekat selalu kepada Tuhan Yesus, agar kita selalu dalam track-nya Tuhan. Kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan, kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, kita tetap berjalan lurus bersama dengan Tuhan Yesus. Kita terus dijaga, disertai, dituntun, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.